Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Video film animasi di channel Sunnah Nabi yang judulnya ini, Nabi Muhammad Pelaku KDRT. Di dalam video ini mengangkat tema yang katanya sumbernya dari hadis Nabi, riwayat Imam Muslim, juz 4, nomor 2127. Kemudian dikaitkan dengan ayat yang sesuai dengan selera mereka, yang mereka pahami sendiri tentunya, yaitu dengan ayat suci Al-Quran, surat An-Nisa ayat 34. Ini hadis dan Al-Qurannya cukup panjang sahabat, saya tampilkan saja di layar ini ya, teks dan terjemahannya. Silakan dibaca sambil mendengarkan penjelasan yang saya sampaikan. Parahnya channel Sunnah Nabi adalah dengan berbagai alur cerita dusta dan imbuhan-imbuhan narasi percakapan yang mengada-ngada, serta kata-kata dusta yang disematkan sebagai hadis Nabi. Kemudian si pembuat video itu menyimpulkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW adalah pelaku KDRT. Jadi dikesankan Nabi kita kayak jahat banget sahabat. Ini parah sekali, sangat parah ini channel Sunnah Nabi. Padahal menggambar Nabi dengan animasi seperti di video saja itu sudah kebangetan merendahkan. Apalagi masih ditambah pula membuat alur cerita yang diatasnamakan hadis Nabi. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang mari kita ulas pelan-pelan ya sahabat, kedustaan film animasi yang saya tampilkan di sini. Tindakan memukul istri diperbolehkan dalam Al-Quran, seperti yang ditunjukkan dalam surah An-Nisa, ayat 34. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, pisah ranjang, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Penerjemah Quran Bahasa Indonesia, yakni Kemenak RI, merasa sungkan dan malu dengan ayat ini, sehingga mereka memasukkan kata-kata kalau perlu dalam tanda kurung. Nabi Muhammad tentu saja tidak akan suka dengan tindakannya mengedit firman Allah. Ini karena Nabi tidak hanya menyetujui perilaku seperti itu, tetapi dia sendiri juga melakukan pemukulan terhadap istrinya. Ini adalah cerita dari peristiwa itu. Hari ini adalah hari giliranku untuk tidur dengan Rasulullah. Pertama, di awal cerita video itu yang katanya cerita dari peristiwa pemukulan Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah yang diceritakan di dalam Sahih Muslim juz 4 nomor 2127. Di situ dimulai dengan ada animasi seorang wanita yang digambarkan sebagai Sayyidatuna Aisyah sedang menunggu di depan pintu sambil berucap, "Hari ini adalah hari giliranku untuk tidur bersama Rasulullah." Kemudian selang beberapa detik ada animasi seorang laki-laki yang digambarkan sebagai baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah sampai di sini saja dulu sahabat ya, ini parahnya sudah kebangetan ini. Dari cerita awal ini saja sudah sangat kebangetan parahnya, dusta yang sangat luar biasa kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tidak ada di dalam hadis Sahih Muslim yang dimaksud, yang dianggap sebagai sumber cerita, itu menyebut bahwa Sayyidatuna Aisyah menunggu di depan pintu. Tidak ada. Di dalam hadis juga tidak menyebut latar kejadiannya itu bagaimana. Di dalam hadis juga tidak menyebut bentuk rumah, tidak menyebut dandanan Sayyidatuna Aisyah itu bagaimana, warna pakaiannya apa, bagaimana warnanya, bagaimana pakaiannya, gaya dan mimik mukanya bagaimana, itu tidak ada. Tidak ada sama sekali sahabat di dalam hadis. Semuanya itu tidak disebutkan. Apalagi ada ucapan Sayyidatuna Aisyah, hari ini adalah hari giliranku untuk tidur bersama Rasulullah. Itu pun tidak ada. Ini misalkan bahasa Indonesia kamu cari teks Arabnya itu juga tidak ada. Kalau diterjemahkan model seperti ini pun tidak ada. Bahasa Arab yang mengarahkan ke ucapan seperti ini ya tidak ada. Ini semua cuma halusinasi si pembuat film animasi saja sahabat, yang dikait-kaitkan dengan hadis Nabi. Coba pikir, dari titik awal cerita saja dustanya ini sudah kebangetan sahabat. Ditambah lagi setelah animasi wanita tadi nampak berucap kata-kata buatan dari si pembuat video sendiri yang berdusta atas nama Sayyidatuna Aisyah. Kemudian dikisahkan beberapa detik tiba-tiba ada animasi yang digambarkan sebagai Nabi itu datang. Ini apa ini? Ini sangat melenceng jauh dari hadis Sahih Muslim yang dimaksudkan tadi. Jelas ini cuma karangan si pembuat cerita saja, sahabat. Na'udzubillah min dzalik.
Ini baru beberapa detik video saja, sahabat. Dustanya sudah nampak sangat banyak sekali. Kalau dilanjutkan sampai satu film, wah bisa berjam-jam ini, sahabat. Menyampaikan kedustaan yang ada. Lama, banyak. Karena ini menyangkut tentang kehidupan baginda Nabi, yang mana apapun yang disandarkan kepada Nabi itu harus berdasarkan sumber yang jelas, akurasi pemahaman yang teruji, logika yang waras, periwayat-periwayatannya juga bagaimana itu juga harus dikonfirmasikan, dan masih banyak lagi. Kalau cuma baca-baca terjemah dari internet pula, kemudian diimajinasikan, kemudian dialurkan, lalu dicocok-cocokkan, lalu difilmkan seperti ini. Wah ya rusak, sahabat. Rusak. Berapa banyak nanti kedustaan yang akan muncul atas nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillahi min dzalik. Itu yang pertama, sahabat. Kemudian yang kedua, ini ada yang mesti diluruskan, sahabat ya. Dari kesimpulan alur cerita film dusta ini, yang pada akhirnya memfitnah baginda Nabi Muhammad SAW sebagai pelaku KDRT. Dia memaksakan hadis Sahih Muslim nomor 2127 sebagai sumber kekerasan karena dia memaksakan maksud dari redaksi hadis ini, sahabat. Falahadani ini yang jadi titik poinnya, itu dipaksakan pemahamannya ke arah pemukulan Nabi yang bersifat penganiayaan, bersifat merendahkan. Ditambah lagi dengan pemaksaan makna Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 ke arah pelegalan pemukulan berupa kekerasan. Ini jelas fitnahan yang sangat luar biasa. Channel ini gagal total dalam membaca hadis dan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang benar adalah di dalam hadis tersebut hanya menyebut istilah falahadani, yang pemaknaannya hanya sekedar mendorong biasa, tanpa ada kekerasan, tanpa ada penganiayaan, apalagi penghinaan terhadap wanita atau siapapun lah, ini tidak ada. Kemudian mengenai surat An-Nisa ayat 34, itu juga tidak ada sedikit pun mengarah kepada pelegalan kekerasan, bahkan penganiayaan, apalagi menghinakan. Akan tetapi itu adalah pukulan kasih sayang. Ya kalau di kehidupan nyata itu contohnya banyak, sahabat lah ya. Bagaimana pukulan kasih sayang itu. Orang itu kadang-kadang kalau terharu itu ya mukul temannya kok. Ya kita pasti lihatlah bagaimana itu. Dan pada akhirnya adalah salah besar ketika menilai baginda Nabi Muhammad SAW itu sebagai pelaku KDRT. Begitu sahabat ya, semoga bermanfaat dan semoga kita semuanya senantiasa diberikan ketetapan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.